Kasus dugaan penganiayaan dan pengusiran terhadap ibu kandung di Desa Jambangan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur sudah diselesaikan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak PPA Satreskrim Polres Probolinggo. Tak hanya menyelesaikan permasalahan yang sempat viral tersebut, Polres Probolinggo juga memfasilitasi pertemuan ketiga anak dan bahkan penjemputan Ibu Nortaji di Gria Lansia Husnul Khotimah, Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Jatim Timur, Muhasan Faradasi DC. Rekan Muhasan, silahkan laporan Anda. Baik, terima kasih rekan Alinda. Selamat siang Tribuners dimanapun berada. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan usai viralnya video seorang anak bernama Misrika asal Desa Jambangan, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang mengusir ibu kandungnya bernama Nortaji, Polres Probolinggo memfasilitasi pihak keluarga untuk menjemput Nortaji ke Gria Lansia di Desa Wajak, Kecamatan Wajak, Kabupaten Malang pada Kamis 31 Juli 2025 siang kemarin. Sepekan sebelumnya, terdapat video viral yang menampilkan Misrika diduga menganiaya, menghardik hingga mengusir ibu kandungnya yang membuat pihak dari dari Panti Jompo Gria Lansia Malang turun tangan membawa Ibu Nortaji yang saat itu sudah ditemukan tidur di pinggir jalan. Hal ini kemudian memicu polemik hingga ditangani Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Satreskrim Polres Probolinggo sampai akhirnya di akhir proses penanganan menemukan titik terang dengan diselesaikan secara kekeluargaan. Suasana haru tercipta ketika tiga anak dari Ibu Nortaji yang bernama Muhammad, Sahiruddin, dan Misrika datang bersama anggota Polres Probolinggo yang dalam hal ini yakni Kasih Humas Polres Probolinggo, Ibtu Merdania Pravita Santi, dan Kanit PPA Satreskrim Polres Probolinggo, Aibtu Agung Dewantara tiba di Gria Lansia Malang dan bertemu dengan Ibu Nortaji. Mulai dari tangisan, pelukan erat hingga ciuman tanda kerinduan dan penyesalan terlihat saat ketiganya bertemu setelah kurang lebih sepekan berpisah dengan Ibu Nortaji. Permohonan maaf tak henti-hentinya diucapkan Misrika dan yang lainnya dengan tangisan. Setelah bernegosiasi dengan pihak Gria Lansia Husnul Khotimah Malang, akhirnya Ibu Nortaji bisa dibawa pulang. Yang mana sebelumnya ketiga anaknya sudah berjanji untuk merawat dan tidak lagi menelantarkan Ibu Nortaji. Kasih Humas Polres Probolinggo, Ibtu Merdania Pravita Santi menyebut sebelumnya unit PPA Satreskrim Polres Probolinggo telah melakukan serangkaian penyelidikan hingga menemukan titik terang sampai menemukan kesepakatan dengan menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Tak hanya itu, menurut Ibtu Vita, pihak keluarga juga sudah ada kesepakatan untuk sama-sama merawat Ibu Nortaji setelah nanti pulang ke rumahnya. Pernyataan tersebut juga disaksikan pengasuh dari Yayasan Gria Lansia Malang sebelum membawa pulang Ibu Nortaji. Tribuners, dari kejadian ini ada hikmah yang bisa dipetik untuk dijadikan pelajaran bersama. Meskipun seorang anak mampu memberikan emas setinggi gunung, tidak akan pernah bisa membalas jasa seorang ibu. Seorang ibu bisa merawat, membesarkan dan menghidupi 10 anaknya, tapi belum tentu 10 anak bisa merawat satu ibu. Hasan Faradisi melaporkan. Kembali ke studio. Ya, baik, terima kasih rekan Muhammad Hasan Faradisi atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama Kasih Humas Polres Probolinggo, Ibtu Merdania Pravita Santi. Kami dari Polres Probolinggo bersama Unit PPA Satreskrim Polres Probolinggo dan bersama Dinsos Kabupaten Probolinggo, dan kami bersama-sama dengan keluarga Ibu Nortaji saat ini berada di Gria Lansia Husnul Khotimah, yang mana dari keluarga Bu Nortaji sendiri ingin mengasuh kembali ibunya atau ingin merawat dengan bersama-sama ketiga anaknya untuk membawa kembali ke rumahnya
Ibu Nur tadi. Kejari Bangkalan menghadirkan dua tersangka berinisial NR 46 tahun, warga Kelurahan Bancaran, Kota Bangkalan, dan BP 26 tahun warga Desa Parseh, Kecamatan Socah di Rumah Restoratif Justice atau RJ. Keduanya dihadirkan di Rumah RJ lantai 6 Gedung Graha Utama Universitas Trunojoyo, Madura atau UTM pada Kamis 31 Juli 2025 sore untuk penyelesaian perkara kasus pencurian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Madura, Ahmad Faisal Edo. Rekan Ahmad, silakan laporan Anda. Baik Alinda dan Tribuners, dapat kami laporkan kesepakatan penyelesaian perkara tindak pidana melalui keadilan restoratif digelar di Rumah Restoratif Justice atau Rumah RJ di Universitas Trunojoyo Madura UTM pada Kamis 31 Juli kemarin. Pihak kejaksaan menghadirkan dua tersangka terdiri dari perempuan berinisial NR 46 tahun, warga Kelurahan Bancaran, Kota Bangkalan, dan tersangka pria berinisial BP 26 tahun, warga Desa Parseh, Kecamatan. Dalam perkaranya, NR dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian setelah dipergoki. Korban membawa kabur tas berwarna hitam milik korban berisi uang tunai sekitar 8,5 juta rupiah di Pasar Kecamatan Socah pada 1 Mei 2025 pagi. NR kemudian diserahkan korban ke Polsek Socah. Sementara tersangka BP dijerat pasal 378 KUHP dan atau pasal 372 KUHP tentang penggelapan. Dalam modus perkaranya, BP meminjam sepeda motor korban namun malah digadaikan pada 24 April 2024 malam. Tribuners, kesempatan restoratif justice itu dihadiri anggota keluarga tersangka dan korban, mahasiswa Polsek Socah, Kepala Parseh, Kecamatan Socah, serta Lurah Bancaran Sugiono. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangkalan Nur Adi keterangannya mengungkapkan penyelesaian dua perkara pidana melalui keadilan restoratif itu berdasarkan beberapa pertimbangan, meliputi kedua tersangka tidak pernah dihukum dan baru pertama kali melakukan tindak pidana. Selanjutnya, tersangka tidak termasuk dalam daftar pencarian orang atau DPO dan bahkan seorang residivis. Kedua tersangka dalam masing-masing perkaranya dijerat dengan ancaman pidana paling lama atau maksimal 4 tahun penjara. Dan Tribuners, poin yang menjadi prinsip paling krusial dalam keadilan restoratif ini telah terjadi perdamaian antara pelaku dan korban. Barang bukti dalam dua perkara itu telah ditemukan dan dikembalikan, serta motif kedua pelaku dalam melakukan tindak pidana karena keterdesakan ekonomi, bukan untuk foya-foya atau bersenang-senang. Nur Adi menambahkan kedua tersangka langsung bebas dipulihkan dan hubungannya dengan prinsip restoratif, sehingga semua bersepakat dan tercipta prinsip keadilan yang seimbang antara pelaku dan korban. Rektor UTM Profesor Dr. Syafiq menyatakan keadilan restoratif merupakan win-win solution yang lebih memanusiakan manusia karena lebih efektif dalam upaya mencegah seseorang kembali melakukan tindak kriminalitas. Namun Prof. Syafiq menegaskan tidak semua perkara tindak pidana bisa diselesaikan melalui keadilan restoratif dan bisa berlanjut dalam proses persidangan. Begitu rekan Alinda, saya kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Ahmad Faisal Edo dari Tribun Madura atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Untuk melengkapi keterangan kami, pemirsa, berikut wawancara bersama pihak terkait. Saya tentu apresiasi ya terhadap kinerja beliau yang baru ditugaskan sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangkalan dan mengawali tugasnya itu dengan mengedepankan cara-cara damai. Cara-cara yang kita kenal dengan istilah restoratif justice. Nah, tentu ini awal yang bagus dan saya berharap ke depan Pak Kajari tetap konsisten untuk mengedepankan cara-cara yang lebih khusus, yang lebih memanusiakan manusia, ya, dan itu lebih efektif untuk menjaga kriminalitas berikutnya. Karena kalau orang itu dilakukan secara manusiawi, biasanya akan muncul kesadaran, muncul introspeksi. Ya, tentu tetap harus mengedepankan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan. Saya juga mendapatkan kesempatan untuk memberikan semacam diet yang memang sudah dilandasi dengan
niat baik dari kami dan berdasarkan pertimbangan untuk menerapkan apa yang dimaksud dengan prinsip restoratif justice, yaitu memberikan hak-hak kepada pelaku untuk tidak dilakukan pemidanaan dalam artian dimasukkan ke dalam tahanan, tetapi diajak untuk secara berimbang dan adil dengan pihak korban untuk berdamai sehingga tidak perlu menjalani pemidanaan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.